Di satu titik pernah menghadapi suatu kesusahan-kesusahan yang beruntun. Kayaknya yang ini belum selesai, yang ini datang. Alhamdulillahnya dikasih lagi sama Allah satu ujian yang luar biasa yang pada saat itu udah dekat dengan kematian lah. Ya lebih lagi merasa gitu bahwa ya kullu nafsin za'iqatul maut ya. Iya, jadi Cin juga kan pasti merasakan ya soal tolabul ilm ini. Kalau ketemu sama Cin itu sebelum mulai podcast kayak gini pasti Cin cerita tentang ada kajian tentang hati, kajian ini bikin tambah kuat. Jadi memang kuncinya itu gitu ya. Dari apa yang Teteh rasakan dan hari ini berpikir rasanya kalau tanpa merubah lingkungan ya. Bukan artinya kita meninggalkan yang lama atau tidak mau tahu lagi, bukan, karena kan Islam ini adalah tentang dakwah kan, tentang menyampaikan agama Allah dan itu memang perintah Allah juga ya. Tapi artinya perjalanan yang baru ketika memang niatnya adalah hijrah, yang mana hijrah itu Nabi SAW sampaikan, hijrah itu adalah kondisi di mana kita meninggalkan yang dilarang Allah dan terus berpindah kepada apa yang Allah perintahkan gitu ya. Nah, kondisi itu tidak mungkin dicapai kalau lingkungan yang rutinnya masih sama kan dengan lingkungan yang sebelumnya mungkin membuat kita justru ketarik-tarik jauh gitu ya dari urusan agama Allah. Maka kalau hari ini bermuhasabah, sungguh sangat bersyukur kepada Allah karena tidak ada apapun yang lebih berharga daripada mengetahui bahwa hidup yang hari ini dijalani adalah hidup yang mudah-mudahan nilainya itu semakin baik gitu di hadapan Allah. Dan ini insya Allah biiznillah akan harus terus kita sama-sama pelihara ya. Karena ini kan ngobrolnya berdua nih ya. Dengan cara itu Cin ya, kita berjuang supaya lingkungan, sahabat, teman, semua yang memang punya tujuan yang sama nih mesti kita jaga. Dan berkumpul dengan orang-orang soleh mesti selalu ada guru. Ya alhamdulillah hari ini Teteh dikasih suami yang juga guru ya, Syekh ya, Masya Allah gitu. Kalaupun tidak, suami istri yang mesti bergandengan tangan belajar terus sama-sama kan begitu ya. Dan memang harus punya activity yang sesuai dengan perintah Allah itu, bahwa kita ada di muka bumi ini diperintahkan untuk menegakkan agama Allah. Ketika dakwah itu di luar Indonesia kan tidak semudah di sini ya Teh. Maksudnya kan kalau menurut aku ya, Indonesia itu masih Allah kasih sangat kenikmatan, ibadah dipermudah di sini, nyari kajian di mana aja ada, iya dong. Itu kadang-kadang tuh guru banyak, itu sesuatu yang kadang-kadang kita lupa, termasuk aku untuk bersyukur gitu kan. Pas aku di luar negeri, enak sih, cuma mau kajian di mana, nyari guru di mana, nyari masjid susah, azan nggak kedengeran, azan nggak kedengeran, kajian nggak boleh segamblang itu, ya dong. Kalau di sini kan pemerintah tuh masih ngasih kemudahan kita untuk itu, dan itu kadang-kadang kita tuh lupa untuk mensyukuri hal itu, gitu kan. Cuma kan Teteh tuh kan ketika Allah kasih untuk berdakwah nih, tapi challenge-nya lebih nih, kita pindah dong, ninggalin Indonesia gitu. Nah di sana tuh jadi minoritas, Teteh pakai nikab gitu, berat nggak sih? Sebenarnya udah takut duluan ya, ngebayanginnya kayak nggak bisa deh. Ya baik, ya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau track back ke belakang gitu ya, dalam proses hijrah ini juga melalui beberapa tahapan. Jadi ketika menghadapi gunjang-ganjing gitu dalam kehidupan, mulai bertanya-tanya begitu ya, yang sudah dicapai dalam perjalanan 22 tahun karir dengan segala popularitas, harta, bla bla bla, and so on and so on. Lalu di satu titik pernah menghadapi suatu kesusahan-kesusahan yang beruntun gitu ya. Bertubi-tubi beruntun yang kayaknya yang ini belum selesai, yang ini datang, yang ini belum selesai, yang ini datang. Jadi bingung kan, mau mana dulu yang mau dihadapi, diselesaikan gitu. Rasa-rasanya udah sangat kesusahan gitu pada saat itu. Dan itu membuat mulai ada perasaan menyadari bahwa manusia itu tempatnya lemah gitu. Yang udah di-build like more than 20 years seems like nothing gitu ya. Compared to yang sedang terjadi saat itu, dan membuat diri jadi merasa sangat kebingungan gitu. Nah, di titik itu mulai gitu merasa bahwa inilah yang diajarkan oleh agama yang aku anut, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. And that time I felt like udah cukup lama ya, makin jauh dengan pola hidup yang
ya serasa itu adalah benar karena rasanya kerja keras, tapi nggak bisa kita pungkiri banyak hal-hal yang terlanggar kan gitu. Nah kemudian kondisi itu Chin yang membuat perlahan-lahan ingin merubah gitu hidup dan kepingin belajar lagi agama Allah. Jadi waktu itu karena persoalan-persoalan yang dihadapi rasanya udah membingungkan dan nggak tahu mana yang mesti duluan diurus. Akhirnya jadi rasanya seperti I just wanna run from everything dan kepingin punya sandaran yang menenangkan gitu. Dan kemudian muncul perasaan bahwa kalau Allah Maha Besar, nggak mungkin dong urusan-urusan yang complicated ini Allah nggak tahu jalan keluarnya. But I have to know how to gimana nih komunikasinya sama Allah, gimana ngomongnya lagi, aduh gimana nih minta ampunnya gue selama ini udah begini, kayak gitulah ya. Which is singkat kata, ya waktu itu kan belum tutup aurat, belum apa gitu ya. Tapi karena kepingin gitu ya belajar lagi, jadi aku menutup diriku dengan scarf dan segala macam, terus lompat-lompat datang ke kajian-kajian gitu. Iya, ini diceritain deh di sini. Jadi kayak duduknya di pojok, duduknya di ini gitu ya. Karena kan waktu itu orang masih mengenali ya. Benar. Jadi kalau flashback yang hari ini berpakaian seperti ini, jadi teringat bahwa di masa awalnya ketika mau merunut jalan itu, mulainya juga dengan nutupin muka apa segala macam gitu loh Cin. Iya, supaya nggak kelihatan orang-orang kan. Ya singkat kata lagi, alhamdulillahnya dikasih lagi sama Allah satu ujian yang luar biasa yang pada saat itu, ya kalau bahasa kita gampangnya itu udah dekat dengan kematian lah gitu ya. Sehingga ya lebih lagi merasa gitu bahwa ya kullu nafsin za'iqatul maut ya. Bahwa semua kita pasti akan merasakan kematian dan rasanya saat itu, kalau benar saat itu adalah harinya, rasanya aduh luar biasa, nggak siap gitu ya setelah merenungi. Dan memang pada momentum itu memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan sehingga akhirnya masuklah kepada fase di mana ya tentu secara karir ya kan pernah sama Chin masih syuting apa udah mulai belajar pakai hijab pun masih syuting dan ini itu karena itu prosesnya gitu ya itu prosesnya gitu. Tapi dorongan untuk belajar sembunyi-sembunyi tutupan datang orang nggak lihat tapi aku ada di situ gitu ya mendengarkan gitu ya guru ini guru itu gitu itu udah dimulai gitu perjalanannya sampai peristiwa yang dekat dengan kematian itu membuat Teteh luar biasanya awalnya dimulai dari keracunan dan keracunannya itu yang sesuatu yang bukan sesuatu yang gini misalnya gini oh iya makanan yang rusak kemakan misalnya ya jadi sesuatu yang memang lumrah menjadi jalan masuknya suatu racun gitu. Kalau ini enggak jadi apa gitu sumbernya apa which is waktu diperiksa kan kita kalau general check up tuh semua nggak ada satupun yang normal satupun nggak ada dan semuanya itu buruk angkanya dan jauh banget dari ambang batas normal. Udah gitu temperatur badan waktu itu 41,5 dikasih infus dikasih Panadol dikasih whatever nggak bisa turun. Udah gitu nggak ada apa-apa yang bisa masuk terus mulai consciousness-nya mulai hilang gitu. Dan akhirnya hilang dan katanya dalam hilangnya consciousness itu ya ada ada ucapan-ucapan yang as if udah mau pergi gitu ya, udah mau pergi. Terus udah gitu badannya pada saat itu betul-betul ini belum pernah diceritakan ya di mana. Jadi badannya waktu itu betul-betul every 2 hours dia shaking yang kasur rumah sakit itu sampai goyang gitu. Kena shock gitu. Iya, shaking terus. Jadi ya waktu itu memang kalau secara medisnya ya kayak keracunan, maksudnya yang membuat sistem tubuh nggak bekerja, infeksinya sangat berat gitu ya. Jadi mesti sabar aja gitu, mesti sabar untuk betul-betul infeksinya diobati. Ini jadi bertahap gitu ya. Ya udah dalam keadaan itu merasa bahwa hidup itu luar biasa berharganya. Hidup sehat itu luar biasa dan pemberian Allah terasa. Karena kenapa? Karena apa yang terjadi itu nggak bisa
telusuri apa gitu awalnya, berarti kan semua kuasa Allah kan. Ya alhamdulillah secara singkat saja memang itulah hikmahnya yang membuat kemudian punya strong willing untuk benar-benar belajar, untuk benar-benar mengejar waktu, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah, even though kita semua penuh dengan keterbatasan, tidak ada kesempurnaan. Dan kata kuncinya ya akhirnya memutuskan that hal-hal yang berkaitan dengan entertainment, even though dunia entertainment saat itu udah mulai menerima dengan tutup aurat ya, dengan hijab kayak gitu, tapi kan pasti ada hal yang kita nggak bisa hindari kan gitu, Cin. Tahu banget lah Cin pasti. Jadi akhirnya setelah peristiwa itu memutuskan that I wanna catch up my time gitu, mau kejar terus gitu waktu yang ada ini untuk belajar dan wakafkan diri gitu untuk urusan agama Allah ini. Waktu itu nggak terfikir Cin bahwa akan diberi kesempatan untuk terjun di dakwah gitu ya, menyampaikan inspirasi, mengajak orang kepada agama Allah. Nggak terfikir, yang terfikirnya belajarnya itu gitu. Pengen belajar lagi, mau beresin lagi bacaan Qur'annya, mau ngerti lagi apa yang dibaca gitu, mau paham lagi hikmahnya sehingga betul-betul panggil, maksudnya cari guru gitu ya, datang dan panggil. Maksudnya datang dan panggil tuh ada majelis-majelis guru-guru yang didatangi, tapi ada yang spesifik juga di rumah ya, untuk benar-benar ngerunut lagi, belajar hadis lagi, belajar dari, pokoknya kayak gitulah prosesnya. Dan singkat katanya, ya Allah memberikan peluang juga lewat guru-guru sebetulnya yang menyemangati gitu untuk harus menyampaikan, karena ingat sekali waktu itu diantaranya ya almarhum Ustadz Arifin Ilham ya, kemudian ada Masya Allah ya Ustadz Bakhtiar Nasir gitu ya, beberapa guru-guru lainnya mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu, tapi beliau-beliaunya itu memberi semangat dan mengatakan belajar terus ya, karena memang Teteh juga datang gitu ya di majelis-majelisnya, di kegiatan-kegiatan dari beliau-beliau, dan menyampaikan bahwa yang Allah sudah takdirkan menjadi public figure itu, dan ketika ia berhijrah, kamu tidak bicara pun dengan sosok yang kamu tunjukkan semakin mengikut gitu ya kepada urusan agama Allah, itu sudah menjadi dakwah, apalagi kalau kamu menyampaikan. Walaupun memang diingatkan tetap harus sesuai syariat ya, kepada sesama perempuan gitu ya, di majelis-majelis yang tertutup ya, artinya dibimbing begitu. Sampai akhirnya Allah mudahkan dan terus ya bergerak termasuk dalam urusan kemanusiaan bagi dunia Islam.